Halo YouTubers, kita berjumpa kembali dalam channel Tim Flash dan kali ini saya sudah memiliki chassis AR yang tidak terpakai dan rencananya akan saya bangun sebagai mobil street mini 4-wheel drive. Nah, di sini saya sudah punya bodinya juga. Saya menggunakan Fire Dragon, saya spray dengan warna metallic purple atau ungu. Building ini sangat sederhana, kita hanya menggunakan bagian tengah dari roller attachment atau roller stay dari chassis tersebut dan juga bagian depannya. Sehingga kita akan memotong bagian belakangnya karena tidak akan kita gunakan. Nah, kita dapat menggunakan gerinda untuk memotong bagian roller stay belakang. Akan tetapi di sini saya menggunakan tang potong saja sudah cukup. Kita akan buang bagian belakangnya. Kedua roller stay-nya tidak kita perlukan. Jangan lupa setelah memotong, kalian trim lagi bagian-bagian yang plastik yang cukup runcing agar tidak melukai tangan kita nantinya. Nah, setelah selesai seperti ini, kita bisa lanjutkan untuk pemasangan roller stay depan. Nah, di sini saya sudah punya multi stay FRP yang saya gunakan sebelumnya pada chassis MS dan di sini saya menggunakan double plate, jadi dua FRP saya tumpuk. Kita akan pasangkan ini pada lubang bagian dalam dan saya akan pasangkan pada baut atau attachment bagian tengah. Jadi kita tidak akan membutuhkan bagian ujung dari bumper chassis AR ini. Oleh karena itu kita akan buang. Setelah selesai dibuang, kita dapat pasangkan FRP-nya. Kita baut menggunakan baut yang cukup pendek, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Kita pasangkan pada dua attachment pada bagian tengah, yaitu dua pada bagian pinggir kiri dan dua pada bagian pinggir kanan. Kita kencangkan dengan menggunakan mur dari bagian atas. Setelah multi stay-nya terpasang, kita bisa lanjutkan untuk pemasangan bagian lain dari chassis tersebut, yaitu gear cover, terminal, switch on off, gear, dan juga wheel axle-nya atau as rodanya. Nah, di sini saya menggunakan gear ratio 5:1, yaitu hijau dan biru, dikarenakan untuk kategori street mini 4-wheel drive, kita tidak membutuhkan mobil yang berlari sangat kencang. Kenapa? Karena ya konsekuensinya jika mobil berlari sangat kencang, otomatis kita juga harus mengejar mobil tersebut dan menyesuaikan larinya dengan laju dari mobil ini. Oleh karena itu cukup ideal jika menggunakan gear ratio 5:1 dan juga menggunakan FA motor atau stock motor yang bisa kita dapatkan dari masing-masing kit jika kita membeli kit Tamiya. Pada prinsipnya membangun mobil street mini 4-wheel drive ini, kita tidak perlu terlalu memikirkan pada aspek seamless rotation atau floating gear atau seberapa kencang mobil kita akan berlari, karena pada dasarnya semua nanti akan kembali ke seberapa mampu kita mengejar mobil kita pada arena lomba atau arena di mana kita akan melakukan street mini 4-wheel drive. Nah, selesaikan pemasangan bagian lainnya. Dan berikut ini merupakan tips sederhana bagi kalian yang bingung bagaimana cara melubangi velg agar bisa ditembus dengan menggunakan AS72. Caranya sangat sederhana. Jika kalian tidak memiliki wheel puncher atau alat untuk melubangi velg, kita bisa menggunakan baut panjang. Caranya adalah cukup kita baut saja baut panjang tersebut pada bagian lubang velg, dan pada akhirnya bagian velg tersebut akan tertembus oleh baut panjang yang kita bautkan pada velg tersebut. Butuh kesabaran untuk memutar karena biasanya agak susah. Cara kedua bisa kita gunakan adalah menggunakan as 60 mm, karena biasanya as 60 mm tidak kita pakai untuk lomba, jadi kita bisa kita manfaatkan untuk melubangi velg. Caranya adalah kita letakkan velg yang ingin kita tembus pada permukaan yang rata, lalu kita masukkan as 60-nya, lalu kita pukul perlahan menggunakan palu sampai tembus. Akan tetapi konsekuensinya adalah as 60 tersebut tidak dapat kita gunakan lagi karena ada kemungkinan as tersebut telah bengkok. Nah, setelah selesai dengan keempat velg yang sudah kita tembus, kita bisa mulai proses pemasangannya. Di sini saya menggunakan
round hole ball bearing untuk bearing dari keempat rodanya. Pada dasarnya kita bisa menggunakan bearing apapun, mulai dari bearing plastik bawaan kit hingga penggunaan bearing AO. Itu semua tergantung dari seberapa kencang kalian ingin mobil kalian berlari. Untuk saat ini saya hanya akan menggunakan round hole ball bearing saja. Jangan lupa untuk memberikan jarak sedikit pada permukaan bearingnya agar roda tidak terlalu kencang terpasang pada asnya. Setelah selesai, kita bisa aplikasikan grease secukupnya agar perputaran gear menjadi semakin maksimal. Setelah grease diaplikasikan dengan rata, kita bisa nyalakan mobil tersebut untuk melakukan yang disebut gear break in atau meratakan aplikasi grease tersebut pada keseluruhan gear dan juga pada gearboxnya sehingga putarannya tidak terhambat lagi. Lakukan ini cukup 1 menit saja. Setelah selesai, kita bisa lanjutkan dengan memasangkan roller pada roller stay-nya. Kita bisa menggunakan baut panjang atau tiang AO, akan tetapi untuk Street Mini 4-wheel drive ini cukup menggunakan baut panjang saja, karena hentakan pada kayu sticknya tidak sekuat jika kita jalankan mobil pada lintasan 3 jalur secara terus-menerus. Jadi kita cukup menggunakan baut panjang saja. Di sini saya menggunakan spacer yang panjang seperti ini. Ini bisa kalian dapatkan pada basic tune-up set. Cukup satu spacer panjang saja pada masing-masing rollernya. Dan menggunakan roller 19 mm dengan ring karet, saya akan pasangkan pada bagian ujung dari bautnya. Nah, setelah selesai kita akan lanjutkan pemasangan pada roller stay bagian tengah. Kenapa menggunakan roller pada bagian tengahnya, bukan pada bagian belakangnya? Nah, ini sebetulnya sangat sederhana, dikarenakan pada saat kita bermain Street Mini 4-wheel drive di jalanan, kita akan memandu mobil menggunakan stick. Nah, pada stick tersebut tentu ada permukaan dari papan yang bersentuhan dengan roller dari Mini 4WD kita. Nah, tentu saja jika kita memasangkan roller pada bagian bumper belakang, maka jarak dari roller belakang ke depan akan semakin jauh. Otomatis kita akan membutuhkan permukaan stick yang menempel pada roller semakin panjang. Sedangkan jika kita mengacu pada ukuran yang ada untuk stick Street Mini 4-wheel drive, maka permukaannya tidak terlalu panjang juga. Nah itu sebabnya untuk roller pada bagian bumper itu dipindah ke tengah. Agar apa? Agar dapat dipastikan keempat roller tersebut dapat mengenai permukaan dari guide sticknya. Jadi pada saat kita membelokkan mobil menggunakan permukaan stick, tidak ada satu bagian roller pun yang meleset yang mengakibatkan mobil tersebut berbalik arah atau terpental. Jadi tujuannya itu hanya untuk mempermudah kontrol mobil dan juga driving mobil pada saat mobil berlari di jalanan. Nah, berikutnya pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kenapa tidak menggunakan ban pacul? Kenapa menggunakan ban sponge? Jawabannya juga kembali dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh racer Street Mini 4-wheel drive Italia, di mana saran yang mereka berikan kepada saya adalah kita harus menggunakan ban busa dikarenakan pada saat kita menjalankan mobil di aspal atau di jalanan yang kurang rata, asumsi menggunakan ban pacul justru kurang tepat dikarenakan penggunaan ban pacul lebih tepat digunakan pada permukaan yang cukup soft akan tetapi tidak keras seperti aspal. Jadi jika menggunakan permukaan ban pacul untuk menjalankan Mini 4WD pada aspal biasa, maka yang terjadi adalah mobil akan bergetar parah yang mengakibatkan mobil akan semakin bermanuver ke kiri dan ke kanan secara tidak terkontrol. Itu sebabnya disarankan untuk menggunakan ban busa karena daya serap redamannya lebih baik dibandingkan ban karet biasa atau bahkan ban pacul justru. Nah, lebih memudahkan lagi jika kita menggunakan suspension system, akan tetapi untuk awal ini saya akan menggunakan dua jenis mobil. Yang pertama kita bangun ini adalah menggunakan chassis AR tanpa di custom apapun pada proses buildingnya. Dan alasan menggunakan chassis AR untuk awal membangun Street Mini 4-wheel drive adalah sederhana karena chassis AR merupakan chassis yang paling memiliki permukaan pada bagian bawah chassis yang sangat tertutup. Ini penting dikarenakan
pada saat kita bermain Street Mini 4-wheel drive, maka mobil akan rentan kemasukan oleh tanah dan debu. Jadi penting untuk menggunakan chassis di mana konstruksi chassis tersebut tidak memiliki banyak rongga. Itu sebabnya populer pada Street Mini 4-wheel drive digunakan chassis AR dan juga MA. Nah, pada proses building berikutnya kita akan gunakan chassis MS dan saya akan tunjukkan bagaimana cara sederhana untuk menutup bagian lubang atau bagian yang terbuka pada bagian bawah chassis sehingga kita bisa meminimalis masuknya debu dan tanah pada chassis yang mengakibatkan kotornya baik gear maupun mengganggu mekanisme dari bekerjanya Mini 4WD motor yang sedang berjalan. Oke, itu saja dari saya untuk proses simple build dari Street Mini 4-wheel drive ini. Selanjutnya kalian bisa bereksperimen sendiri menggunakan settingan kalian sendiri dan lakukan test run pada area yang cukup aman dan terkontrol tentunya. Dan berhati-hatilah jika bermain Street Mini 4-wheel drive. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa saksikan video lainnya untuk Street Mini 4-wheel drive dan jangan lupa subscribe dan terima kasih.